Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Adicon Photographer. Terima kasih sudah setia di channel ini. Kali ini kita akan membahas untuk soal calon pegawai negeri sipil, soal SKB untuk pemerintahan daerah. Jadi untuk teman-teman sekalian, silahkan simak soalnya dan jawabannya. Semoga bisa menjadi bahan referensi teman-teman untuk belajar di rumah. Dan untuk informasi juga kepada teman-teman, karena saat ini sedang pandemi corona dan disarankan oleh pemerintah untuk lebih banyak di rumah. Jadi soal ini bisa menjadi bahan teman-teman untuk bisa juga dibahas, dan soal ini bisa menjadi patokan untuk soal yang nantinya akan keluar pada saat tes SKB di kemudian hari ataupun di kedepannya. Jadi untuk teman-teman sekalian, kita akan langsung saja untuk membahas soalnya. Selamat belajar teman-teman sekalian. Langsung saja kita akan membahas untuk soalnya. Ini soal SKB pemerintahan daerah. Kita masuk ke soal nomor 1. Dalam APBD dipraktekkan defisit APBD dapat didanai dari penerima pembiayaan daerah berikut ini kecuali titik. A. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. B. Pencarian dana cadangan. C. Pinjaman daerah. D. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Dan E. Pindah tangan barang milik daerah. Kita masuk ke pembahasan terlebih dahulu. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari antara lain, yang pertama itu pencarian dana cadangan, yang kedua sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dan yang ketiga hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sehingga untuk jawaban soal nomor 1, ini artinya itu adalah pindah tangan barang milik negara. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang E. Masuk ke soal nomor 2. Penanganan konflik sosial merupakan urusan pemerintahan A. Kongruen, B. Khusus, C. Daerah, D. Absolut, atau E. Umum. Kita masuk ke pembahasannya terlebih dahulu. Untuk penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan termasuk dalam pemerintahan umum. Sehingga jawabannya itu adalah yang E, yaitu yang untuk yang umum. Lalu masuk ke soal nomor 3. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 mengatur tentang A. Pajak daerah, B. Perimbangan keuangan pusat dan daerah, C. Koordinasi penataan ruang daerah, D. Pedoman pemerintah hibah internasional, dan E. Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kita bahas terlebih dahulu teman-teman. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 adalah Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sehingga untuk soal nomor 3 jawabannya adalah B, yaitu Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Masuk ke soal nomor 4. DPRD Kabupaten Kota yang beranggotakan lebih dari 35 dapat membentuk komisi sebanyak A. 4 komisi, B. 5 komisi, C. 6 komisi, D. 8 komisi, atau E. 12 komisi. Kita masuk ke pembahasannya. DPRD Kabupaten Kota yang beranggotakan dari 20 sampai 35 orang dapat membentuk 3 komisi. Sedangkan yang beranggotakan lebih dari 35 komisi dapat membentuk, lebih dari 35 orang itu dapat membentuk 4 komisi. Sehingga jawabannya adalah yang A, yaitu 4 komisi. Masuk ke soal nomor 5. Urutan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah, provinsi,
dan daerah kabupaten disebut urusan pemerintah titik. A. Umum, B. Khusus, C. Kongruen, atau D. Sinkronisasi. Kita bahas dulu, ini urusan pemerintah kongruen adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah, provinsi, dan daerah kabupaten. Sehingga jawabannya adalah yang C, yaitu yang kongruen. Lalu untuk soal berikutnya, soal nomor 6, pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah diatur oleh pemerintah melalui titik. A. Perpu nomor 23 tahun 2007. B. Perpu nomor 42 tahun 2009. C. Perpu nomor 19 tahun 2009. D. Perpu nomor 14 tahun 2006. Kita bahas terlebih dahulu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2007 mengatur tentang pedoman tata pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jawabannya itu adalah yang A. Perpu nomor 23 tahun 2007. Lalu masuk ke soal berikutnya, soal nomor 7. Pengawasan atas penyelenggaraan administrasi umum pemerintah meliputi hal-hal berikut ini kecuali titik. A. Kelembagaan, B. Barang daerah, C. Kebijakan daerah, D. Pegawai daerah, dan E. Kebijakan pinjaman hibah luar negeri. Kita bahas terlebih dahulu, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi umum pemerintah itu meliputi antara lain kebijakan daerah, lalu kelembagaan, setelah itu pegawai daerah, lalu keuangan daerah dan barang daerah. Sehingga jawabannya ini kebijakan pinjaman hibah luar negeri. Sehingga jawabannya adalah yang poin E. Lalu masuk ke soal nomor 8. Urusan pemerintah wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pelayanan-pelayanan berikut. Antara lain, ini pelayanan-pelayanan berikut titik. A. Pendidikan, B. Pangan, C. Kesehatan, D. Sosial. Kita bahas terlebih dahulu, urusan mengatur pemerintah wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, dan ketentraman rakyat. Sehingga untuk jawaban soal nomor 8 itu adalah B, yaitu pangan. Masuk ke soal nomor 9, pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur oleh titik. A. Kecamatan, B. Desa, C. Peraturan Gubernur, D. Peraturan Menteri, dan E. Peraturan Bupati. Pembahasannya ini pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur oleh dan diurus oleh desa. Jawabannya adalah yang B. Lalu untuk soal nomor 10, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 adalah undang-undang tentang titik. A. Desa, B. Pemerintahan, C. Dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah, dan D. Urusan pemerintah absolut. Kita bahas terlebih dahulu, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 adalah undang-undang tentang daerah. Sehingga jawabannya itu adalah yang A, yaitu desa. Sudah ditampilkan untuk soal-soal dari seleksi kemampuan bidang pemerintahan daerah. Soal-soal tadi bisa menjadi bahan pembelajaran teman-teman dan sebagai bahan latihan juga. Di kedepannya akan kami lebih perbanyak untuk soal-soal SKB ini sebagai bahan teman-teman untuk berlatih. Jadi untuk teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton videonya sampai dengan akhir video, dan mohon bantuannya juga untuk video-video yang lain. Apabila ditonton, mohon bisa ditonton sampai dengan akhir video
karena untuk saat ini channel ini membutuhkan jam tayang untuk bisa terus berkembang di YouTube dan memberikan terus konten kepada teman-teman sekalian. Untuk teman-teman yang baru bergabung, mohon bantuannya juga untuk menonton video sampai dengan akhir video. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe channel ini, tombol subscribe-nya ada di bawah, tombol untuk berlangganan, dan jangan lupa untuk diaktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video baru yang nantinya diupload, sehingga nantinya teman-teman tidak ketinggalan untuk mendapatkan update video-video baru. Jangan lupa juga untuk di like untuk videonya, dan apabila ada saran, komentar, permintaan bisa ditulis di kolom komentar di bawah video ini. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa untuk dibagikan, di-share video ini ke media sosial teman-teman sekalian agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari video di channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.